Saya tanya lagi sebelum nanti Saudara Dendi. Kalau kita dalami ya, itu begitu dalam, kompleks, luas ya ajaran Buddha, tahap-tahapannya itu. Semua agama sama, Pak. Semua agama sama ya. Kalau ini konteks khusus agama Buddha ya. Namun juga ada satu kesan anggapan dari orang luar, sebenarnya agama Buddha itu simple. Sehingga banyak artis-artis, selebriti dunia yang tertarik pada Buddha, yang menekankan pada inner journey, kedamaian, kebersihan, keheningan diri. Mengapa orang itu tertarik di Barat, berapa orang masuk Buddha? Apa yang membuat tertarik? Kalau satu sisi kan tadi kan begitu jelimet, Tuhan. Ya, tapi sisi lain kan. Kalau kita beda ya itu. Gitu. Tapi sisi lain agama itu simple, agama Buddha. Ya. Apa yang membuat orang tertarik masuk Buddha itu? Ya kesimpulan itu sendiri. Berupa apa intinya kesimpulannya? Jadi kesimpulan itu? Kalau saya saya kunjungi beberapa negara di luar Indonesia, umpama di Eropa, saya kunjungi Buddhist Center-nya di sana. Ya. Kemudian yang saya temukan adalah mereka bukan ahli dalam mengkaji kitab-kitab suci, filosofi dan sebagainya. Yang datang, saya tanya, ngapain kamu kesini? Saya ikut semedi di sini. Meditasi. Ikut semedi di sini. Bahkan ada yang ikut latihan semacam yoga. Yoga dianggap punya agama Buddha, padahal yoga punya Hindu. Ya, mereka ikut yoga, ikut meditasi, ikut Mereka sebut di sini saya menemukan ketenangan yang luar biasa. Itu yang disampaikan. Nah, kemudian saya tanyalah, ajaran Buddha Anda taunya apa? Saya taunya Buddha itu adalah peaceful. Peaceful baik dalam kehidupan on mind maupun dalam hati. Itu yang saya kejar. Setelah saya pahami, hati saya jadi tidak ada kegelisahan. Karena semua itu sudah ditata, tergantung apa yang kita lakukan. Saya berlaku baik, saya merasa sangat senang. Kesenangan itu sebetulnya kalau secara ilmiah membawa tubuh kita mengenerate sel-sel yang positif semua ya. Kan gitu, ada hormonnya yang positif, ada segala macam yang positif. Dan segala yang positif itu kan menghilangkan penyakit dan sebagainya. Itu yang terjadi. Sehingga mereka tertarik masuk ke agama Buddha walaupun mereka tidak memahami kitab sucinya. Jadi mereka cukup banyak sekarang di dunia barat. Itu yang terjadi. Jadi gampangnya gini. Saya bikin bakti sosial. Kemudian saya kumpulkan barang-barang dari beberapa donatur. Ya, Prof. Komar nyumbang apa gitu, mungkin buku-buku lama ya. Ada satu waktu saya kerjasama dengan Angkatan Laut gitu, kita bikin pengobatan gratis sambil kasih oleh-oleh gitu. Teman saya nyumbang sandal yang salah cetak. Kalau salah cetak kan gambarnya gak persis. Ya jadi ya udah dikasih-kasihkan. Itu kita bagi-bagikan. Karena banyak orang yang sandal pun gak punya loh. Kita bagikan. Ada seorang ibu tua datang, kemudian dapat sandal. Sandal itu digendong, eman dipakai, dibawa pulang seperti itu. Itu kan mengharukan sebetulnya. Di saat kita merasakan keterharuan itu, tubuh kita, pemikiran kita itu semua memancarkan aura yang positif. Itu kita sebut karma instan. Itu yang membuat kita tidak berpikiran yang terlalu jauh. Berpikiran di dalam agama Buddha, ego adalah sesuatu yang luar biasa jeleknya. Kita punya ego, saya kepingin jadi ini, saya harus jadi ini. Semua itu kalau tidak terjadi, menjadi beban, menjadi penderitaan. Jadi keinginan sendiri merupakan pangkal penderitaan. Jadi bekerjalah sewajarnya, sebisanya, sepositif mungkin, dengan tanggung jawab Anda laksanakan, perhatian kepada yang lain Anda laksanakan, udah gak perlu pikirkan hasilnya. Di dalam Islam kan jelas itu. Kan disebut insya Allah itu. Itu luar biasa kalimat itu. Karena semua dikerjakan kemudian serahkan haknya. Prerogatif itu kepada Sang Pencipta. Hasilnya mau jadi apa.
Ada teman saya seorang Buddha mencoba menjelaskan pada saya bahwa Tuhan itu manifested itu dalam semesta ini. Jadi semesta dengan hukum-hukumnya itulah manifestasi Tuhan. Gimana kira-kira penjelasan itu? Bisa jadi, bisa enggak. Karena kita tidak bisa memahami Tuhan itu secara sepenuhnya. Sedemikian besarnya, sedemikian agungnya, mungkin kita baru kelihatan sebagian aja dari Tuhan itu sendiri. Dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan kita yang bisa menjangkau lebih panjang, lebih jauh, dan sebagainya, kita makin merasakan kita kecil. Buddha itu misionaris bukan? Termasuk? Antara lain. Maksudnya, apakah keselamatan yang ditawarkan Buddha itu mesti masuk Buddha, atau di luar Buddha pun juga ada keselamatan, pencerahan, kedamaian yang didapat? Karena bagaimana orang yang tercerahkan? Karena gini, sebetulnya dalam agama Buddha itu kan tidak ada diskon. Apa yang Anda buat, Anda terima. Tidak ada diskon. Jadi berbuatlah sebisa mungkin kebaikan. Dengan demikian, misionaris itu dalam bentuk yang sebetulnya Anda yang berjuang sendiri dan Anda yang menikmati. Ya. Itu yang terjadi.